Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi kita perbarui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar sampai hingga pada saat hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan senantiasa kita kirimkan sholawat untuk beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan, saya Vina Febriani dari Prodi PAI semester 3 dengan NIM 2201015, akan menjawab beberapa pertanyaan terkait soal UTS mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Ibu Hilma Nafsiati. Baik, pertanyaan yang pertama itu terkait dengan pemahaman mengenai fikih. Jadi fikih identik dengan faham atau pengetahuan atau pemahaman. Itu menurut bahasa atau secara etimologi. Sedangkan secara epistemologi atau secara istilah, hukum fikih adalah hukum yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Jadi apa hukum syariat itu? Hukum syariat di sini berkaitan dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, yang bersifat amaliyah, yang artinya di sini bersifat tindakan perbuatan oleh mukallaf atau orang yang dibebankan kewajiban untuk meninggalkan atau menaati perintah Allah SWT yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih ini diambil bukan dari dalil-dalil yang umum, namun dari dalil yang terperinci. Fikih ini berasal dari ilmu yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan akal manusia. Karena di sini berasal dari akal manusia, maka fikih ini nanti akan menimbulkan beberapa perbedaan-perbedaan yang di sana memiliki dasar-dasar hukum. Jadi dengan perbedaan itu tidak membuat kita menjadi saling meragukan, tapi memahami bahwa memang ketika ilmu itu berasal dari akal manusia, maka akan wajar saja akan menimbulkan banyak perbedaan. Selama itu masih bersumber pada Al-Quran, hadis, dan sunnah, maka kita tidak boleh menghukumnya sebagai hal yang tidak benar atau salah. Pertanyaan kedua yaitu terkait dengan kenapa mahasiswa PAI wajib mempelajari fikih. Jawabannya, karena di Prodi PAI membahas terkait dengan agama Islam, apa saja yang dipelajari agama Islam, dan fikih termasuk ke dalam pembelajaran Islam. Dan kenapa menjadi penting fikih pelajari? Karena fikih ini membahas terkait dengan kehidupan sehari-hari, terkait dengan ibadah kita terhadap Allah SWT, mengenai syarat wajib, rukun syarat wajib sholat, rukun sholat, sunnah-sunnah dalam sholat. Itu tentunya akan menjadi penting dipelajari oleh seorang guru PAI. Dan tidak hanya itu, fikih juga membahas mengenai muamalah yang terjadi dalam masyarakat. Ketika ada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, maka permasalahan terkait fikih maka yang akan ditanya adalah orang-orang yang memang belajar terkait dengan agama Islam, termasuk guru, termasuk pendidikan agama Islam, termasuk prodi PAI yang akan ditanya terlebih dahulu begitu. Jadi ketika nanti seorang mahasiswa PAI terjun ke dunia masyarakat, maka orang-orang akan bertanya bagaimana terkait dengan hukum ini, dan sudah tentu mahasiswa PAI harus tahu apa jawaban dari pertanyaan tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena fikih ini luas cakupannya, tidak hanya terkait dengan ibadah kepada Allah SWT, tapi juga terkait dengan muamalah, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana perkembangan fikih pada masa Rasulullah hingga masa tabi'in. Ketika pada masa Rasulullah tidak terjadi banyak permasalahan, karena ketika masyarakat atau
sahabat mengalami suatu permasalahan, maka langsung ditanyakan oleh Rasulullah. Namun, ada di satu waktu Rasulullah mengutus seorang sahabatnya bernama Mu'az bin Jabal ke daerah Yaman. Beliau mengatakan bahwa ketika menemukan sebuah permasalahan, maka engkau berijtihadlah ketika engkau tidak menemukan itu di Al-Quran ataupun di hadis. Jadi ketika Mu'az bin Jabal menemukan permasalahan yang di sana tidak ada solusinya dari dalam Al-Quran atau hadis, maka berijtihadlah. Dan inilah yang menyebabkan ulama-ulama berijtihad terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar, beliau menemukan permasalahan dan beliau melakukan qiyas atau ijma. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada masa Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab menemukan sebuah permasalahan, ia pun memberikan solusi. Yang pada masa ini Umar menentukan kebijakan ketika pada saat itu terjadi paceklik pada umatnya, maka di hukum Islam ketika pencuri maka akan dihukumi potong tangan. Tapi karena keadaannya pada saat itu sedang paceklik, maka hukum tersebut dihapuskan. Jadi di situ ada ijtihad dari Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada masa ini tidak melakukan banyak ijtihad. Jadi ketika ditemukan permasalahan, rujuk kembali pada pendapat khalifah sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib, karena banyak terjadi konflik, maka tidak sempat atau tidak terfokus pada hukum-hukum fikih, namun terfokus pada perdamaian yang terkait dengan konflik-konflik yang terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan fikih ini, dan para tabi'in menyelesaikan masalahnya pertama melihat pada Al-Quran. Ketika tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka berujuk kepada sunnah, dan ketika dalam sunnah tidak ada, dalam hadis atau sunnah itu tidak ada, maka berlanjut pada ijtihad dari para sahabat. Dan ketika tidak menemukan solusi di ijtihad para sahabat, maka beliau para tabi'in melakukan ijtihad menurut pendapat mereka sendiri. Dan pada masa sahabat, ketika menentukan sebuah permasalahan, memang yang diberi hak untuk berbicara adalah khalifah atau orang-orang yang memiliki ilmu di sana. Dan ketika itu orang-orang yang memiliki ilmu pemahaman yang dipercaya pada saat itu yaitu Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Dan sahabat-sahabat tersebut tidak hanya melakukan ijtihad ketika Rasulullah sudah wafat, namun ketika Rasulullah masih hidup pun mereka sudah pernah berfatwa atau berijtihad. Selanjutnya yaitu terkait dengan perkembangan fikih pada masa modern. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa orang-orang atau masyarakat pada masa modern ini lebih menginginkan suatu hal yang mudah atau praktis. Jadi di sini menjadi PR untuk para fuqaha atau para ahli-ahli fikih agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan permasalahan yang sebelumnya belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, pada masa sahabat atau pada masa tabi'in. Jadi di sini para ahli fikih diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan jawaban yang sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Tidak merujuk pada masa lalu saja, namun harus dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya seperti permasalahan terkait dengan jual beli online atau terkait dengan hukum keluarga berencana yang sebelumnya mungkin hukum-hukum tersebut agak samar atau bahkan ada yang mengatakan bahwa dilarang. Namun ketika ini terjadi pada masa sekarang ini, tentunya tidak boleh hanya dengan jawaban itu dilarang atau dengan jawaban itu tidak boleh.
namun harus ada solusi-solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, dan para ahli-ahli fikih lah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di masa modern ini. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, yang pertanyaannya apa saja ruang lingkup pembahasan fikih. Jadi fikih di sini yang pertama membahas terkait dengan fikih ibadah atau terkait dengan ibadah. Ibadah di sini yaitu adalah interaksi antara manusia dan Allah. Jadi di sini membahas tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya yang terkait dengan interaksi antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah di sini terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dan fikih muamalah ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu adalah antara yang pertama yaitu fikih maliyah atau hukum atau jual beli antara manusia dan manusia. Kemudian selanjutnya yaitu fikih munakahat. Jadi fikih munakahat ini termasuk kepada fikih muamalah. Fikih munakahat ini membahas tentang pengertian, kemudian dasar hukum pernikahan, kemudian membahas dengan tata cara. Jadi lebih kepada hal-hal yang harus dipahami sebelum melangsungkan sebuah pernikahan. Kemudian selanjutnya yaitu mawaris. Mawaris ini membahas terkait dengan warisan, yaitu siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Kemudian siapa saja yang berhak atau siapa saja yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan, atau berapa saja bagian-bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris tersebut. Dan inilah yang akan dibahas di fikih mawaris. Kemudian selanjutnya ada fikih jinayat atau yang biasa dikenal dengan hukum pidana. Jadi fikih jinayat ini membahas tentang hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti pembunuhan atau hal-hal yang lain yang memang melanggar syariat-syariat yang terkait dengan manusia lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu fikih ahwal aksasiyah. Di sini fikih ini membahas terkait dengan hukum talak, kemudian hukum pernikahan yang memang terjadi setelah terjadi pernikahan, mengenai hukum-hukum yang terjadi dalam sebuah keluarga yang lebih terperinci atau lebih detail lagi, tidak sama dengan fikih munakahat yang memang hanya terkait dengan hal-hal yang harus dipahami ketika akan dilaksanakannya sebuah pernikahan. Kalau fikih ahwal aksasiyah ini atau aksasiyah ini lebih dalam pembahasannya terkait dengan keluarga. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir terkait apa saja perbedaan antara fikih dan usul fikih. Usul fikih di sini dapat dipahami adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang bersifat umum. Sedangkan fikih adalah membahas mengenai kemudian usul fikih ini memiliki tujuan agar menerapkan kaidah yang ditetapkan, sedangkan fikih menerapkan syariat-syariat yang ditetapkan oleh tadi. Dapat dengan bahasa berikutnya, usul fikih ini lebih bersifat teoritis atau lebih pada dalil, sedangkan fikih lebih kepada praktisnya, lebih simpelnya. Jadi usul fikih adalah produk dari usul fikih. Contohnya saja seperti apa saja rukun atau sunnah dari wudu. Ketika dipahami, maka rukun dari wudu ini adalah niat, kemudian membasuh muka dan lain-lain. Sedangkan usul fikih itu mencari dalilnya dari mana. Jadi usul fikih ini membahas permasalahan akar dari dalil tersebut. Adakah dalilnya dari produknya tadi, dari fikihnya tadi? Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar